لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat ya. Di video kali ini kita akan berbagi atau sharing konten kembali terkait Microsoft Excel. Pada kesempatan ini kita akan berbagi Microsoft Excel yang kaitannya dengan VBA atau Visual Basic dari Microsoft Excel ya. Kita membuat coding-coding. Di sini akan saya bagikan sebuah aplikasi buku induk santri berbasis VBA Excel. Jadi coding ya. Untuk lisensinya ini sudah saya tuliskan, harap membaca lisensi aplikasi ini secara menyeluruh. Jadi di awal ini saya akan menjelaskan. Lisensinya yang pertama ada dua bagian. Yang pertama adalah gratis secara penuh. Di sini saya tuliskan ya. Aplikasi ini dibuat dan diberikan secara gratis secara penuh bagi user XLAY full service, yaitu user XLAY yaitu aplikasi akuntansi yang sudah saya rilis sebelumnya ya. Tentunya sebelum aplikasi ini atau video ini dipublish, pembeli dari akuntansi XLAY itu mempunyai akses secara penuh. Artinya aplikasi ini nanti insya Allah akan dikirimkan secara penuh, bisa dilihat codingnya, bisa dilihat formulanya, VBA Excelnya bisa, kemudian bisa di custom untuk tampilannya. Itu untuk user XLAY. Tapi sebelum video ini publish ya. Namun setelah video ini publish, pembeli user XLAY itu tidak mendapatkan aplikasi ini. Kemudian yang kedua yaitu gratis open source, free open source yang ini ya. Diberikan gratis open source bagi umum atau bukan user XLAY. Jadi bagi bukan pengguna XLAY itu, teman-teman bisa mendapatkan aplikasi ini dengan beberapa syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu subscribe channel ini, channel saya ya. Kemudian follow akun Instagram saya, ada di deskripsi video juga. Kemudian yang ketiga itu teman-teman nanti kan akan mendapatkan konfirmasi ke WA ya. Jadi konfirmasi ke WA saya, cukup konfirmasi bahwa sudah melakukan tadi subscribe dan follow Instagram. Nanti akan saya kirimkan aplikasinya. Kemudian aplikasi itu berbentuk atau dalam format RAR yang disertai password. Passwordnya ada di video ini di pojok kanan atas layar kalian. Jadi jangan skip dari awal sampai akhir, itu jangan sampai di skip. Karena passwordnya terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi teman-teman bisa memperhatikan video ini dari awal sampai akhir untuk menggabungkan password yang tadi itu terpisah. Untuk yang free open source seperti itu ya. Namun ada perbedaannya. Untuk free open source mungkin ada batasan-batasan seperti aplikasi ini diberikan gratis namun tidak bisa mengakses codingnya. Formula-formulanya, coding VBA-nya itu tidak bisa diakses. Terkunci ya. Kemudian sheet-nya itu terprotek password, jadi tidak bisa dibuka karena untuk menjaga privasi dan menjaga agar rumus tidak hilang, tidak rusak ataupun tidak error. Kemudian untuk bisa mendapatkan hak akses untuk sepenuhnya, bagi pengguna yang free open source bisa menghubungi saya untuk membeli aplikasi ini. Baginya tentunya bukan yang user XLAY yang pertama disebutkan ya. Yang pertama disebutkan insya Allah kan otomatis nanti saya akan bagikan via WhatsApp ataupun email. Jadi aplikasi ini saya tambahkan diperbolehkan untuk berbagi aplikasi ini secara gratis dan dilarang untuk diperjualbelikan. Jika melanggar hak cipta ini, maka Allah adalah sebaik-baik pengawas. Ini udah saya tambahkan ya. Aplikasi ini adalah buku induk santri berbasis Microsoft Excel dengan VBA. Artinya kita akan menggunakan form untuk input datanya. Di sini sudah ada setup lembaga sama seperti sebelumnya ya. Ada nama lembaga, alamat, kota. Nah, kemudian di sini juga kepengurusan dan ini adalah tahun laporannya. Jadi aplikasi ini digunakan dalam 1 tahun berjalan, tahun fisikal.
Kemudian ada setup pengajar. Ini yang tadi disebutkan di awal tadi ya, VBA Excel, yaitu kita input datanya menggunakan form. Sini ya, kita coba contohkan. Ahmad Adam, laki-laki, tanggal lahirnya ini fake ya, hanya untuk trialnya saja, percobaan saja. Lampung, data orang tua bisa dikosongkan. Nah, untuk mendapatkan nomor induk pengajar ini, NIP ya, yang ada di sini nih, kolom ini, isikan tanggal bergabungnya. Misalkan tanggal bergabungnya tanggal 12 bulan 1. Klik generate NIP ini. Nah, muncul ya, dapat NIP-nya, hafalan Al-Qur'annya 2 juz misalkan, statusnya aktif. Kemudian input. Ini ada notifikasi apakah Anda yakin untuk menginput data ini. Kalau kita pilih no ya, dia kembali ya. Mungkin ada yang mau diubah kembali. Kalau sudah yakin, klik yes, maka datanya sudah terinput ini ya, Ahmad Adam. Nah, untuk update atau edit itu bisa manual di sini. Misalkan diganti di sini Ahmad Adam Saputra misalnya. Bisa update di sini, bisa dengan form yang tadi. Caranya bagian NIP ini, yaitu primary key-nya, kita double klik. Misalnya ini. Nah, muncul ya. Jadi bisa diupdate di sini nih. Misal tahunnya mau diubah. 1996. Kita update. Ya, alhamdulillah sudah terupdate ini ya. Nah, ini 96 sudah terupdate. Jadi untuk formnya, pengisian input datanya semuanya sudah menggunakan form dari VBA. Itu setup pengajar, kemudian ada setup program. Ini tentunya tidak saya praktikan di sini ya, karena inputnya tadi kurang lebih sama seperti yang tadi. Saya akan menjelaskan secara globalnya saja. Kemudian tadi program ya. Program, kemudian ada kelas, penambahan kelas ada di sini. Sama ya. Kemudian ini tutorial, nanti teman-teman bisa melihat di link yang video di sini ya. Tutorialnya saya sertakan link video YouTube untuk cara penggunaannya. Kemudian ada registrasi santri. Ini ada dua, registrasi santri dan input data santri. Yang perlu diketahui adalah registrasi santri adalah form input data untuk mendaftarkan si santri agar mendapatkan nomor induk santri, agar mendapatkan NIS. Jadi tidak ada kaitannya dengan program ataupun kelas. Jadi ini fungsinya hanya untuk data pendaftaran dan mendapatkan NIS-nya, yang yaitu sebagai primary key dari santri tersebut. Nah, untuk input data santri, baru di sini teman-teman menginput data santri ingin diinput misalkan ke program tertentu. Jadi satu santri itu bisa misalkan ada satu santri ikut 2 program, 3 program. Jadi seperti itu untuk perbedaannya ya. Kemudian ada data hafalan, ini juga sama. Editnya double klik, nah muncul ya. Kemudian kalau input ya sama seperti yang tadi, tinggal diklik, tinggal cari NIS yang tadi, misal contoh 2301002. Klik generate NIS, maka dia muncul Hendra Sulaiman. Namun kalau nicknya salah, maka akan muncul notifikasi Afwan, NIS-nya tidak ditemukan. NIS dan nama lengkapnya otomatis dia hilang. NIS ya, ini sini ya, otomatis hilang. Itu untuk hafalan data hafalan santri. Kemudian di sini ada data kelas yang tadi ya, yang diinput dari setup kelas. Ada detail kelas. Detail kelas ini untuk mengetahui secara detail jumlah santrinya ada berapa. Kita pilih program. TPQ misal kita pilih Umar Ibnu Al-Khattab. Santrinya ada 1, pengajarnya dan jumlah santrinya ada di sini. Itu untuk detail kelas. Kemudian data pembayaran ini sama. SPP ya, administrasi input pembayarannya juga sama ada di sini. Di data pembayaran ini administrasi secara lengkap, ada SPP, ada tunggakan tahun lalu misalnya. Ada uang pangkal bangunan, biasanya di pondok-pondok itu ada pangkal bangunan, ada yang tidak juga ya. Ini bagian inputnya. Tutorialnya nanti ada di video tutorial
terkait aplikasi penggunaan ini ya, tutorial penggunaannya. Ini data administrasi itu yaitu data rekapannya. Ini ada nama NIS, nama santri, ini ada filternya, tinggal dipilih kalau mau menampilkan sesuai program MLH misalnya. Maka yang muncul hanya program MLH. Jika dihapus, maka semua program akan muncul. Di sini juga sudah disertakan keterangannya ya. Keterangan warna kolom kuning artinya masih menunggak, hitam sudah lunas, merah itu kelebihan pembayaran. Jadi kalau ada data berlebih, maka dia muncul untuk cek, cross check jika ada memang pembayaran yang sifatnya salah input data atau memang kelebihan dari datanya sendiri. Kemudian di sini ada tunggakan, data tunggakannya ya. Ada 4 data, ini filternya saya tambahkan tadi ya. Jadi ada tandanya juga di sini. Filter ini untuk merapikan ya. Kita unchecklist bagian 0, maka yang tampil hanya datanya saja. Ini ada total lunas, ada persentasenya ya. Nah, di sini ada tunggakan. Teman-teman bisa klik tanda plus ini untuk melihat rincian tunggakannya. Nah, ini ya rinciannya. Jadi atas nama Dede Suherman dia ada tunggakan 4 data, yaitu tunggakan tahun lalu, uang pangkal, kemudian SPP Januari dan Februari. Itu untuk rincian tunggakannya. Di sini juga tadi di data hafalan juga ada tanda plus ya, bisa dibuka. Ini jumlah hafalannya. Rinciannya, ini jumlah hafalannya di sini, rinciannya ada di sini. Bagian tanda plusnya. Kemudian di rincian pembayaran ini, teman-teman bisa mencari sebuah transaksi dengan tiga kategori berdasarkan ada ID transaksi, ada nomor invoice, ada NIS. Jadi teman-teman bisa mencari di sini. Penggunaannya nanti setelah kita masuk ke video tutorial. Tadi terakhir sudah rincian. Kemudian ini adalah menu home atau menu beranda untuk tampilan yang menampilkan update data secara live. Untuk aplikasinya nanti bisa ada tutorial yang selanjutnya. Jadi jangan sampai meninggalkan atau jangan sampai ketinggalan video-video tutorial yang melengkapi dari video aplikasi ini. Jangan lupa sebarkan video ini ke teman-temanmu, ke kerabatmu, atau jadikan status WhatsApp. Bagikan video ini agar bisa tersebar luas dan semoga bisa diambil manfaatnya untuk yang lainnya tentunya ya. Semoga menjadi amal jariah juga untuk kalian semua. Barakallahu fiikum.